Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari intention to treat analysis. Di sini adalah an investigator is conducting a randomized double-blind placebo-controlled trial, controlled clinical trial of a new drug for peripheral neuropathy in adults with multiple myeloma. A total of 150 patients are enrolled in a randomized new drug group, 75 patients, placebo group, 75 patients. Trial protocol requires all patients to take one pill daily, keep a pain diary. After 3 months, patients are interviewed and their pain diaries are reviewed. Non-adherence, then patients in the new drug group didn't take the pills as instructed. 3 patients in the placebo group didn't take the pills as instructed. The investigator decides to perform an intention to treat analysis. How should the data from patients who didn't adhere to the protocol be treated? Option A, conduct spared analysis of the 12 non-adherent patients and the 135 adherent patients. B, exclude all 12 non-adherent patients from analysis. C, exclude the 3 non-adherent patients in the placebo group from analysis. D, exclude the 9 non-adherent patients in the new drug group from analysis. E, keep all 12 non-adherent patients in their respective group for analysis. Artinya adalah seorang peneliti sedang melakukan uji klinis acak double blind terkontrol placebo untuk menilai obat baru pada neuropati perifer pada orang dewasa dengan multiple myeloma. Sebanyak 150 pasien ikut serta dalam penelitian dan juga dibagi secara acak menjadi kelompok obat baru 75 pasien, kelompok placebo 75 pasien. Protokol peneliti mewajibkan semua pasien untuk minum 1 pil setiap hari, mencatat keluhan nyeri dalam buku harian nyeri. Setelah 3 bulan, setiap pasien diwawancarai dan juga buku harian nyeri mereka diperiksa. Ketidakpatuhan terhadap protokol, 9 pasien pada kelompok obat baru tidak minum obat sesuai instruksi. 3 pasien pada kelompok placebo tidak minum obat sesuai instruksi. Peneliti memutuskan untuk melakukan analisis intention to treat. Pertanyaan, bagaimana data dari kelompok pasien yang tidak patuh terhadap protokol harus diperlakukan? A, melakukan analisis terpisah antara 12 pasien yang tidak patuh dan juga 138 pasien yang patuh. B, mengeluhkan semua 12 pasien yang tidak patuh dari analisis. C, mengeluhkan 3 pasien yang tidak patuh pada kelompok placebo dari analisis. D, mengeluarkan 9 pasien yang tidak patuh pada kelompok obat baru dari analisis. E, tetap memasukkan semua 12 pasien yang tidak patuh ke dalam kelompok masing-masing untuk dianalisis. Jawaban yang benar adalah A, keep all non-adherent patients in their respective group for analysis. Baiklah, inti konsep yaitu sama dengan intention to treat, yaitu artinya semua pasien dianalisis sesuai kelompok awal saat randomisasi walaupun selama penelitian pasien tidak patuh. Berhenti minum obat, pindah terapi atau drop out. Jadi pada soal ini awalnya pasien dibagi acak, yaitu obat baru 75 pasien, placebo 75 pasien, ada pasien yang tidak patuh, 9 pasien di kelompok obat baru, 3 pasien di kelompok placebo. Karena analisisnya ITT, maka semua 12 pasien tidak patuh tetap dimasukkan dalam analisis sesuai kelompok awalnya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu keep all 12 non-adherent patient in their respective group from analysis. Cara mudah menghafal itu ITT sama dengan ikut niat awal randomisasi. Artinya pasien dianalisis berdasarkan kelompok awal mereka ditempatkan, bukan berdasarkan apa yang benar-benar mereka lakukan. Contoh, pasien awalnya masuk kelompok obat baru, tapi ternyata tidak minum obat dengan benar. Dalam ITT, pasien itu tetap dihitung sebagai kelompok obat baru. Kenapa ITT dilakukan? Yaitu karena dalam dunia nyata, pasien memang bisa lupa minum obat, tidak tahan efek samping, berhenti terapi, tidak mengikuti protokol, pindah pengobatan, drop out. ITT mencerminkan hasil terapi dalam kondisi klinis nyata. Jadi ITT menjawab pertanyaan, kalau obat ini diberikan di dunia nyata, seberapa efektif hasilnya, bukan hanya kalau pasien patuh sempurna hasilnya bagaimana. Nah, kelebihan ITT yaitu pertama adalah
Menjaga manfaat randomisasi. Randomisasi membuat kelompok obat dan juga placebo seimbang sejak awal. Kalau pasien yang tidak patuh dikeluarkan, keseimbangan ini rusak. Misalkan, pasien yang lebih sakit lebih sering berhenti obat, pasien yang efek sampingnya lebih sering tidak patuh. Kalau mereka dikeluarkan, hasil obat bisa terlihat lebih bagus dari kenyataan. 2. Mengurangi bias. ITT mencegah bias karena semua pasien tetap dihitung, jadi hasilnya lebih jujur dan juga realitas. Kemudian juga 3, lebih mencerminkan praktis klinis nyata. Di dunia nyata, tidak semua pasien patuh 100%, jadi ITT memberi gambaran efek obat dalam kondisi sebenarnya. Kekurangan ITT bisa membuat efek obat tampak lebih kecil. Ini disebut hasil yang lebih konservatif. Mengapa? Karena pasien yang tidak minum obat dengan benar tetap dihitung dalam kelompok obat. Akibatnya, perbedaan antara obat baru dan juga placebo bisa terlihat lebih kecil. Mudahnya adalah, kalau obat sebenarnya bagus, tapi banyak pasien tidak minum obat, maka hasilnya bisa tampak tidak terlalu bagus. ITT cenderung menggeser hasil ke arah null hipotesis, yaitu tidak ada perbedaan bermakna antara obat dan juga placebo. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Conduct spirit analysis of the 12 non-adherent patients and the 138 adherent patients. Salah untuk ITT, karena ITT tidak memisahkan pasien patuh dan juga tidak patuh. Dalam ITT, semua pasien tetap dianalisis dalam kelompok awal masing-masing. Pilihan A benar bila ini bisa dilakukan sebagai analisis tambahan atau subgrup analisis. Misalkan ingin melihat hasil pasien yang patuh saja, hasil pasien yang tidak patuh saja, tapi ini bukan prinsip utama ITT. B. Exclude all 12 non-adherent patients from analysis. Salah untuk ITT karena ITT tidak membuang pasien yang tidak patuh. Kalau semua pasien tidak patuh dikeluarkan, itu disebut pre-protokol analisis atau PP analisis. Pre-protokol hanya menganalisis pasien yang benar-benar mengikuti protokol penelitian. B. Benar bila peneliti ingin melakukan per-protokol analisis. PP analisis menjawab pertanyaan, seberapa efektif obat ini jika pasien benar-benar patuh sesuai protokol. Tapi kelemahannya, bisa menghilangkan manfaat randomisasi, bisa menimbulkan bias, bisa membuat efek obat tampak terlalu bagus. Kemudian juga di sini C adalah exclude the 3 yaitu di sini exclude the 3 non-adherent patient in the placebo group. Itu salah untuk ITT, karena pasien placebo yang tidak patuh juga tetap harus dimasukkan dalam analisis. Tidak boleh hanya membuang pasien tidak patuh dari kelompok placebo, ini bisa membuat hasil penelitian bias. Pilihan C benar jika hampir tidak pernah benar sebagai analisis utama. Ini hanya mungkin dalam analisis khusus yang sangat spesifik, tetapi bukan ITT dan juga bukan pendekatan standar. They exclude the 9 non-adherent patients in the new drug group. Salah untuk ITT, karena pasien kelompok obat baru yang tidak patuh tetap harus dihitung sebagai kelompok obat baru. Kalau mereka dikeluarkan, obat baru bisa tampak lebih efektif dari kenyataan. D. Benar bila hampir tidak pernah benar sebagai analisis utama. Ini bisa menjadi bentuk analisis yang bias karena hanya membuang pasien tidak patuh dari kelompok obat baru. E. Keep all 12 non-adherent patients in their respective group for analysis. Karena ini sesuai prinsip intention to treat analysis, semua pasien tetap dianalisis berdasarkan kelompok awal randomisasi. 9 pasien yang tidak patuh di kelompok obat baru tetap dihitung di kelompok obat baru. 3 pasien yang tidak patuh di kelompok placebo tetap dihitung di kelompok placebo. Ringkasannya adalah intention to treat atau ITT, semua pasien sesuai kelompok awal randomisasi, maknanya lebih realistis, mengurangi bias. Per protokol atau PP, hanya pasien yang patuh protokol, maknanya bisa menunjukkan efek obat bila sepatuh sempurna, tapi lebih rentan bias. Kalimat kuncinya adalah intention to treat analysis sama dengan analyze all randomized patients in their originally assigned group, regardless of adherence, dropout, or crossover. Artinya, semua pasien yang sudah dirandomisasi tetap dianalisis sesuai kelompok awalnya.
walaupun tidak patuh keluar dari studi atau pindah terapi.